Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3862, Meminjam Dingin untuk Berkultivasi. Luming bergegas ke ngarai Gletser dengan risiko terluka. Dia menggunakan energi mutiara angin yang ganas untuk memblokir serangan dingin yang mengerikan di ngarai. Pria berjanggut itu dan yang lainnya pun murka dan mereka pun bergegas masuk ke dalam ngarai. Begitu mereka masuk ke ngarai, ekspresi mereka berubah. Mereka sangat terkejut. Ah, membantu. Makhluk-makhluk yang hanya berada di alam kaisar surgawi tingkat keempat itu langsung membeku menjadi manusia es. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali, seperti beberapa batu yang jatuh ke tanah, pecah berkeping-keping dengan keras. Hanya para ahli di atas tingkat keempat dari alam kaisar surgawi yang dapat menahan dinginnya. Namun, mereka juga tidak merasa baik. Mereka menggunakan kekuatan surgawi mereka untuk menahan dinginnya dan kemudian mundur. Ketika mereka keluar dari lembah, mereka duduk bersila dan mengedarkan seni bela diri mereka untuk menahan dinginnya. Untuk sesaat, hanya pria berjanggut itu yang masih berada di ngarai Gletser. Kecil, apa kau pikir kau bisa lolos dari kejaran bajak laut tengkorak berdarah dengan bersembunyi di sini? Tidak ada seorang pun yang pernah lolos dari tangan bajak laut tengkorak berdarah. Chisu berteriak, tatapan matanya penuh kebencian dan niat membunuh terus-menerus terpancar. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Kalau kamu punya kemampuan, datang dan bunuh aku. Luming mencibir dan berkata dengan nada menghina. Dia kemudian terus terbang menuju kedalaman lembah Gletser. Jenggot di wajah pria berjanggut itu bergetar karena marah. Dia menggertakkan giginya dan terus mengejar Luming. Namun, semakin dalam ia masuk ke ngarai, hawa dingin yang ia rasakan semakin mengerikan. Nampaknya hawa dingin itu mampu membekukan segalanya, bahkan partikel-partikel di alam semesta. Bahkan dengan kultivasi pria berjanggut kuat itu, sulit baginya untuk menahannya. Ia perlu berkonsentrasi dan mengalirkan 10 tingkat energi internal untuk menahannya. Namun, hal ini sangat mengurangi kecepatan pria berjanggut itu dan sekarang ia hampir sama cepatnya dengan Luming. Untuk sesaat, ia sama sekali tidak dapat mengejar Luming. Keduanya, yang satu mengejar dan yang satu melarikan diri, memasuki ngarai Gletser sedalam 1000 mil dalam sekejap mata. Angin dingin yang mengerikan bersiul. Lembah Gletser ini sangat dalam. Setelah menempuh perjalanan sejauh 1000 mil, mereka masih belum mencapai ujungnya. Mereka tidak tahu seberapa dalam lembah itu. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari tanah. Kemudian, sosok-sosok besar muncul dari segala arah. Semua tokoh ini adalah kera. Jenis kera ini memiliki tubuh seputih salju dan fisik yang kuat. Di tangannya, ia memegang senjata yang terbuat dari es. Kera-kera ini tampaknya tidak takut dengan dingin. Mereka meraung dan menyerang Luming dan pria berjanggut itu. Segala macam senjata dilemparkan ke arah Luming dan lelaki besar itu, memancarkan fluktuasi dan kekuatan yang mengerikan. Luming bisa merasakan tekanan yang mengerikan bahkan sebelum mereka mendekat. Tekanan semacam ini jelas bukan sesuatu yang dapat ditahan Luming dengan kekuatannya sendiri. Luming hanya bisa meminjam kekuatan mutiara angin ganas dan menyerbu keluar bersama angin kencang yang bergulung-gulung. Para kera itu tampak takut dengan angin kencang. Mereka tiba-tiba menarik kembali serangan mereka dan mundur ke belakang, membuat jarak antara mereka dan Luming. Di sisi lain, pertempuran yang menakjubkan sedang terjadi. Lebih dari selusin monyet melancarkan serangan ganas terhadap pria berjanggut itu. Kekuatan kera-kera ini mungkin jauh lebih rendah daripada orang besar itu, tetapi di tempat ini, kekuatan orang besar itu sangat ditekan. Akan tetapi, kera-kera ini seperti ikan di air, dan bahkan dapat menggunakan hawa dingin yang mengerikan di sini untuk melancarkan serangan. Dalam situasi ini, orang besar itu sebenarnya terpaksa mundur dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Aduh, pria bertubuh besar dan berjanggut keriting itu lengah dan tertabrak. Luka yang sangat besar muncul di tubuhnya. Namun, tidak ada darah yang mengalir keluar dari luka ini karena darahnya telah membeku sepenuhnya. Brengsek, lelaki berjanggut itu meraung dalam hatinya, terkejut dan geram. Melihat lelaki berjanggut keriting dan besar itu terluka, makin banyak pula kera yang menerkamnya. Bahkan para kera yang menyerang Luming pun meninggalkannya dan menyerang pria berjanggut itu. Pria berjanggut itu bahkan lebih terkejut dan marah. Di lingkungan seperti itu, dikepung oleh begitu banyak kera,
sangat mungkin dia akan mati di sini. Kecil, jika kau mampu, kau bisa tinggal di ngarai ini selama sisa hidupmu. Pada akhirnya, lelaki kekar berjanggut keriting itu mengeluarkan raungan geram dan mundur cepat, menghilang dari pandangan Lu Ming dalam sekejap mata. Hehe, Lu Ming mencibir dan menghela napas lega. Dia akhirnya berhasil menaklukkan para ahli bajak laut tengkorak berdarah, meskipun itu hanya sementara. Kemudian, Lu Ming duduk bersila. Setiap sel dalam tubuhnya dipenuhi energi, menyembuhkan luka-luka Lu Ming. Tidak lama kemudian, luka Lu Ming sembuh total. Tidak hanya itu, tingkat kultivasinya juga sedikit meningkat karena sedikit potensi terstimulasi. Tempat ini cocok untuk berkultivasi. Hawa dingin di sini mungkin bisa mi potensiku. Merasakan hawa dingin di sekelilingnya, Lu Ming berpikir keras. Tempat ini mungkin berbahaya bagi orang lain, tetapi mungkin tidak demikian baginya. Bahkan mungkin menjadi tanah suci untuk bercocok tanam. Ia memiliki tubuh terlarang dan kekuatan terlarang yang ia kembangkan dapat terus-menerus dioleh kekuatan luar selama ada potensi. Akan tetapi, mustahil bagi Lu Ming untuk tiba-tiba membiarkan dirinya terkena udara dingin di luar. Harus ada batas untuk meminjam kekuatan eksternal. Ketika kekuatan eksternal terlalu kuat, kekuatan tersebut tidak dapat digunakan lagi dan akan langsung dibunuh. Jelaslah bahwa hawa dingin di luar ngarai sudah cukup untuk membekukan Lu Ming sampai mati. Dia hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Lu Ming mengendalikan angin kencang di mutiara angin dan membuat celah kecil. Seketika hawa dingin menyerbu. Saat hawa dingin ini menyergap, Lu Ming segera menutup pertahanan Lai Feng untuk mencegah hawa dingin lainnya menyergap. Dingin sekali. Meski hanya sedikit udara dingin yang menyelimuti tubuh Lu Ming, ia merasakan dingin yang menusuk tulang. Dingin ini terlalu mengerikan. Dingin ini telah menembus setiap sel, bahkan hingga partikel terkecil, dan ingin menghentikan semua partikel bergerak. Blokir itu. Lu Ming melolong. 60 triliun sel dalam tubuhnya terus-menerus terstimulasi dan melepaskan energi yang menyelimuti seluruh tubuhnya untuk melawan kekuatan ini dan mencegah dirinya dari kematian karena kedinginan. Namun, cuacanya masih sangat dingin, sangat dingin. Lu Ming merasa seolah-olah berada di dalam gudang es yang telah berada di sana selama 10.000 tahun. Giginya bergemeletuk tanpa henti dan darahnya tampak berubah menjadi es. Namun, Lu Ming akhirnya bertahan. Ia menahannya dan berhasil menghilangkan rasa dingin itu. Pada saat yang sama, potensi di kedalaman selnya juga terstimulasi. Lu Ming dapat merasakan bahwa kultivasinya telah meningkat lagi. Peningkatan semacam ini sungguh mengejutkan dan dapat dirasakan dengan jelas. Memang efektif. Lu Ming sangat gembira, matanya berbinar. Terus berkultivasi seperti ini, dia merasa bahwa tidak lama lagi, dia akan mampu menerobos ke tingkat ke-9 Dewa Surgawi. Bab 3863, Terobosan Berturut-turut, Kaisar Semu. Dinginnya ngarai Gletser memang sangat berguna. Itu bisa sangat mi potensi Lu Ming. Lu Ming sangat gembira dan memutuskan untuk terus berkultivasi di sini. Seketika, Lu Ming mengendalikan angin kencang dan membuka celah kecil, membiarkan sedikit hawa dingin masuk. Ia kemudian berusaha sekuat tenaga menahan hawa dingin itu. Tubuhnya tertutup lapisan es dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Es telah membekukan otot, tulang, darah, dan organ dalam tubuh Lu Ming. Ini sangat berbahaya. Jika orang biasa dibekukan dalam kondisi ini, vitalitasnya pasti akan padam dan mereka pasti akan mati kedinginan. Akan tetapi, justru karena inilah potensinya pun terstimulasi. Ada aliran energi yang tak berujung mengalir keluar dari sel-selnya. Setelah hawa dingin itu benar-benar terhalang, Lu Ming merasa bahwa tingkat kultivasinya telah meningkat lagi. Kera-kera seputih salju di sekitar mereka saling memandang dengan cemas. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi penyusup ini. Namun, mereka sangat takut dengan suhu badai yang sangat tinggi. Mereka hanya bisa berkeliaran dan tidak berani menyerang Lu Ming. Melihat ini, Lu Ming benar-benar merasa tenang. Dia mengabaikan para kera dan terus berkultivasi. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Ledakan. Pada hari ini, aura di tubuh Lu Ming tiba-tiba membumbung tinggi. Seperti asap, mengepul dan membumbung tinggi ke angkasa. Dewa tingkat ke-9. Setelah 10 hari berkultivasi, kultivasi Lu Ming telah melonjak dari tingkat ke-8 Dewa Surgawi ke tingkat ke-9 Dewa Surgawi dengan sekali gerakan. Kecepatan ini sangat mengerikan. Lu Ming merasa sangat puas.
Setelah maju ke tahap ke-9 dari alam dewa surgawi, Lu Ming merasakan bahwa kekuatan dalam tubuhnya telah meningkat pesat. Bahkan kekuatan terlarangnya sangat kuat dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Sekarang, menghadapi Ling Yuwei yang berada di level kuasi kaisar, Lu Ming yakin bahwa ia dapat dengan mudah mengalahkannya tanpa menggunakan manik gravitasi. Tentu saja, prasyaratnya adalah Ling Yuwei tidak mengeluarkan busur Raja Elf yang berlumuran darah. Lu Ming yakin bahwa ia dapat mengalahkan Kaisar Semu Ujisiu. Sampai saat ini, Lu Ming yakin bahwa dia tidak memiliki banyak lawan di bawah Kaisar Surgawi di seluruh alam semesta. Aku penasaran apakah bajak laut tengkorak berdarah sudah mundur. Ayo kita pergi dan lihat. Lu Ming menarik kembali auranya. Setelah auranya stabil, sosoknya melesat dan dia terbang keluar dari lembah Gletser. Tidak lama kemudian, Lu Ming tiba di pinggiran ngarai Gletser. Begitu tiba di pinggiran ngarai Gletser, dia melihat beberapa sosok duduk bersila di luar ngarai Gletser, menghalangi jalan keluar. Mereka adalah bajak laut kerangka darah. Para bajak laut tengkorak berdarah juga telah menyiapkan barisan besar di luar. Formasi itu bersinar dan membentuk lapisan cahaya yang menyelimuti mereka untuk menghalangi hawa dingin di luar. Begitu Lu Ming muncul, banyak tatapan dingin ditujukan padanya. Kecil, kau akhirnya muncul. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bersembunyi. Niat membunuh di mata pria berjanggut itu hampir terwujud. Itu seperti dua pedang tajam yang menusuk ke arah Lu Ming. Aku baru saja keluar untuk menemuimu. Jadi, kau masih di sini. Kalau begitu, kalian tunggu saja. Aku merasa sangat nyaman di dalam, jadi kau tidak perlu khawatir tentangku. Lu Ming menyeringai. Kemudian, dalam sekejap, ia terus berjalan semakin dalam ke ngarai, meninggalkan pria berjanggut itu dan yang lainnya di belakang. Karena anak buah pria berjanggut keriting dan kuat itu masih ada di sini, Lu Ming pasti tidak akan bisa keluar. Meskipun kultivasinya telah meningkat satu tingkat, hasilnya tidak akan berbeda dari sebelumnya ketika dia menghadapi pria berjanggut dan yang lainnya. Sebelumnya dia mampu bertarung melawan Kaisar Surgawi tingkat ke-6 berkat mutiara angin yang ganas. Dengan kekuatannya sendiri, dia terlalu jauh dari Kaisar Surgawi tingkat ke-6, apalagi Kaisar Surgawi tingkat ke-7. Dia tidak dapat bersaing dengan pria berjanggut keriting besar dan yang lainnya dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun kultivasinya telah meningkat satu tingkat, itu tidak dapat mengubah situasi saat ini. Dia hanya bisa kembali ke ngarai dan meneruskan budidayanya. Setelah kembali ke ngarai, aku telah menembus satu tingkat kultivasi. Potensi yang tersimpan dalam sel-selku telah sepenuhnya habis. Aku harus terus menyerap energi. Lu Ming merenung, lalu mengeluarkan manik tulang dan mulai menyerapnya. Pada tingkat kultivasinya saat ini, ia perlu mengonsumsi energi dalam jumlah besar untuk menyimpan sel-sel dalam tubuhnya sepenuhnya. Setelah mengonsumsi 5 hingga 6 manik tulang, energi dalam tubuh Lu Ming akhirnya penuh. Ia kemudian melanjutkan kultivasinya. Suatu hari, 2 hari, 10 hari, 20 hari. Sebulan telah berlalu, tetapi kultivasi Lu Ming masih belum meningkat. 9 tingkatan Dewa Surgawi, tinggal satu tingkat lagi dan akan menjadi Kaisar Semu. Agar seorang dewa dapat melangkah ke alam Kaisar Dewa, inti bintang dalam tubuh harus sepenuhnya berubah menjadi bintang. Bahkan jika ia menjadi Kaisar Semu, 9 cincin bintang di luar inti bintang harus bergabung menjadi satu. Tentu saja, Lu Ming memiliki tubuh terlarang. Itu sama sekali berbeda dari metode kultivasi tradisional. Tidak ada inti bintang atau cincin bintang di tubuhnya. Dia telah menilai basis kultivasinya berdasarkan energi kekuatan terlarang. Tetapi meski begitu, level kuasi kaisar masih merupakan ambang batas yang tidak mudah untuk ditembus. Dia menunggu sampai potensi dalam selnya benar-benar habis. Kultivasinya belum menembus alam semi-kaisar. Lu Ming hanya bisa terus mengeluarkan manik-manik tulang dan menyerapnya. Pada saat potensi dalam sel-selnya penuh lagi, manik-manik tulang dalam tubuhnya telah habis terpakai. Itu benar-benar menghabiskan energi. Ketika aku mencapai alam Kaisar Surgawi, konsumsi energinya akan lebih mengerikan. Sepertinya aku harus menyimpan lebih banyak harta berenergi tinggi. Lu Ming merenung. Ada banyak harta karun berenergi tinggi, seperti obat-obatan dewa, beberapa pil dewa, dan harta karun seperti manik-manik tulang, yang berisi sejumlah besar saripati kehidupan. Selama kurun waktu ini, Lu Ming juga memperoleh banyak pil dewa yang mengandung energi yang sangat besar.
Ia masih dapat menggunakannya untuk beberapa waktu. Tentu saja, kristal surgawi juga mengandung energi, tetapi jumlahnya terlalu sedikit. Memakan banyak waktu dan energi untuk menyerapnya. Itu bukanlah pilihan pertama Lu Ming. Setelah menyimpan semua potensi dalam selnya, Lu Ming terus berkultivasi. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Pada hari ini, aura di tubuh Lu Ming mencapai puncaknya. Kemudian, terjadi ledakan besar yang tiba-tiba. Setelah itu, auranya meningkat dengan cepat. Bagaikan gunung berapi yang meletus, terus naik seakan tak ada habisnya. Pada akhirnya, auranya meningkat 10 kali lipat sebelum berhenti. Kaisar Semu, Lu Ming bergumam, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di matanya. Setelah beberapa bulan berkultivasi dengan keras, dengan bantuan hawa dingin yang mengerikan di luar sana dan rasa sakit karena membekukan tubuhnya, Lu Ming akhirnya berhasil menembus belenggu dan melesat ke level Kuaso Emperor. Kekuatan tempurnya telah melonjak. Lu Ming yakin bahwa kekuatan tempurnya saat ini pasti berada di puncak tingkat Kaisar Semu di seluruh alam semesta prasejarah. Sekalipun dia tidak terkalahkan di bawah alam kedaulatan dewa, dia hampir tak terkalahkan. Dia bisa mengalahkan orang-orang seperti Ling Yuwei dan Xiu Wuji dalam satu gerakan. Akan tetapi, kekuatannya masih jauh dibandingkan dengan pria berjanggut dan yang lainnya. Lu Ming kembali ke pinggiran ngarai dan melihat pria berjanggut dan yang lainnya menunggu di sana. Lu Ming tidak punya pilihan selain kembali ke ngarai dan melanjutkan berkultivasi. Tentu saja, dia harus mengesampingkan kultivasinya. Terlalu sulit untuk mencapai alam Kaisar Surgawi. Bab 3864, Menumbuhkan Keterampilan Rahasia Kuno. Sulit untuk menembus alam Kaisar Surgawi dalam waktu singkat. Bahkan dengan bantuan hawa dingin, itu akan memakan waktu lama. Selain itu, dia tidak memiliki banyak sumber daya. Menerobos ke ranah Kaisar Surgawi membutuhkan sejumlah besar sumber daya. Meskipun ia masih memiliki beberapa sumber daya, itu mungkin tidak cukup baginya untuk melakukannya. Oleh karena itu, terobosan ke alam Kaisar Surgawi bisa saja tertunda. Lu Ming berencana untuk mengembangkan keterampilan rahasia terlebih dahulu. Ada 2-3 ribu keterampilan rahasia kuno dan ratusan keterampilan rahasia biasa. Saat itu, dia telah membeli 150 jurus rahasia biasa dari bawahan Ming Xue. Dia juga memperoleh beberapa ratus jurus rahasia dari tanah harta karun Istana Surgawi. Ada begitu banyak keterampilan rahasia, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengembangkannya. Sekarang dia terjebak di sini, inilah saat yang tepat untuk berkultivasi. Lu Ming mengendalikan angin kencang dan menyelimuti dirinya. Ia duduk bersila, tidak terpengaruh oleh udara dingin di luar, dan fokus memahami keterampilan rahasia tersebut. Sekarang, Lu Ming sangat mengenal semua jenis keterampilan rahasia. Seiring dengan meningkatnya level kultivasinya, kekuatan terlarang terus meningkatkan pemahamannya. Kecepatannya dalam memahami keterampilan rahasia biasa ini sangat cepat. Keterampilan rahasia dapat berhasil dipahami dalam beberapa jam. Dalam sehari, ia dapat memahami beberapa keterampilan rahasia, mengubahnya menjadi rune keterampilan rahasia, dan mengintegrasikannya ke dalam selnya. Dalam sekejap mata, lebih dari 4 bulan telah berlalu dan dia telah berhasil mengembangkan ratusan keterampilan rahasia. Sekarang, Lu Ming telah menguasai 1000 keterampilan rahasia. Ya, tepat 1000. Keterampilan rahasia ini mencakup semuanya dan dari berbagai jenis. Selama dia menginginkannya, keterampilan ini akan meledak seperti badai. Setelah berhasil mengolah ilmu rahasia ini, Lu Ming mulai memusatkan perhatian pada pengolahan 2 jenis ilmu rahasia kuno, ilmu pemisah agung dan ilmu angin surgawi. 3000 keterampilan rahasia kuno yang hebat tidak lebih lemah dari keterampilan rahasia asal, terutama bagi para jenius dengan pemahaman tinggi. Mereka dapat meningkat dengan cepat dan kekuatan awal mereka akan melampaui keterampilan rahasia asal. Itu adalah keterampilan rahasia yang paling cocok untuk dikembangkan oleh Lu Ming. Tentu saja, Lu Ming harus menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga untuk itu. Lu Ming berencana untuk mengolah teknik penghancuran besar terlebih dahulu. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mempelajari teknik penghancuran hebat. Begitu dimulai, kekuatannya akan meningkat pesat dan akan setara dengan teknik angin dewa. Masih terlalu lambat untuk memahaminya sendiri. Oh benar, kera-kera itu. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Dia mengalihkan pandangannya ke arah para kera. Awalnya, para kera mengepung Lu Ming. Namun, setelah beberapa bulan,
para kera tampaknya telah kehilangan kesabaran. Beberapa dari mereka telah pergi, hanya menyisakan 5 atau 6 dari mereka yang masih mengepung Luming. Luming berencana menggunakan kera-kera ini sebagai lawannya untuk mengembangkan keterampilan rahasia kuno. Asyik, Luming berjalan ke arah salah satu kera. Kera itu segera menatap Luming dengan waspada, terutama karena ia takut pada Lai Feng. Akan tetapi, di saat berikutnya, Luming langsung membuka setengah area yang tertutup angin kencang itu, sehingga si kera dapat berhadapan langsung dengan Luming. Ayo, Luming bergumam. Mata kera itu bersinar dengan niat membunuh yang mengancam saat melihat badai mereda setengahnya. Ia ragu sejenak sebelum meraung dan melangkah maju dengan berat. Tubuhnya yang besar menerjang ke arah Luming, membawa serta hembusan angin dingin. Si kera memegang es loli seputih salju di tangannya dan mencambuknya ke arah Luming. Angin dingin bersiul, dan es loli menghantam angkasa, menyebabkannya meledak. Rasa dingin yang mengerikan tampaknya mampu membekukan segalanya. 6 kali lipat kekuatan pertempuran, teknik penghancuran yang hebat. Luming berteriak dengan suara rendah dan langsung melepaskan formula karakter pertempuran dengan kekuatan tempur 6 kali lipat. Tentu saja, dia tidak bisa langsung mengaktifkan formula karakter pertempuran dengan kekuatan tempur 6 kali lipat. Faktanya, dia telah mengaktifkannya sejak lama dan baru berhasil mengaktifkannya sekarang. Dengan kultivasi alam semi kaisar, ia telah memicu formula pertempuran yang meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 6 kali lipat. Ini mengisi tubuhnya dengan kekuatan tak terbatas. Dia mengaktifkan teknik penghancuran besar dan menanggapi serangan itu dengan telapak tangannya. Dentang, telapak tangan Luming mengenai es loli itu. Seketika, dia merasakan hawa dingin yang mengerikan dan kekuatan yang mengerikan menyerbu ke arahnya, mencoba mencabik-cabiknya dan meledakkannya. Merusak, hancurkan, Luming berteriak saat kekuatan agung meletus. Kekuatan teknik disintegrasi hebat terus menyerbu keluar, ingin menghancurkan segalanya. Di bawah pengaruh teknik penghancuran yang hebat, hawa dingin terus-menerus terkoyak. Bahkan kekuatan yang mengerikan pun terkoyak. Wah, tubuh Luming bergerak mundur dengan cepat. Ia baru berhenti setelah mundur beberapa ratus mil. Tubuhnya sudah tertutup lapisan es. Ada retakan di telapak tangannya, dan darah mengalir keluar. Adapun si kera, ia juga terdorong mundur. Namun, ia tidak mundur sejauh Luming. Dalam satu gerakan, Luming benar-benar berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa membunuh Kaisar Surgawi tingkat ketiga dengan kekuatannya sendiri. Namun, dia masih bukan lawan si kera. Mengaum, kera itu semakin marah setelah dipaksa mundur. Ia meraung dan terus menyerang Luming. Es loli itu seperti gunung, menekan Luming. Manik gravitasi. Jantung Luming berdebar kencang dan 3 manik gravitasi beterbangan. Gravitasi yang mengerikan menyelimuti si kera. Diselimuti gravitasi, tubuh kera itu sedikit bergetar. Jelas sekali ia sangat terpengaruh. Setelah itu, Luming pun bergegas mendekat dan melancarkan jurus sundering utama, memukulkan telapak tangannya ke arah kera tersebut. Ledakan. Suara ledakan dahsyat lainnya terdengar. Kali ini, keduanya sama-sama seimbang dan mundur 100 mil pada saat yang sama. Ini berguna. Sekali lagi, mata Luming berbinar karena sedikit kegembiraan. Seperti yang diharapkan, cara terbaik untuk mengolah teknik rahasia adalah selama pertempuran besar. Luming bertukar beberapa pukulan dengan kera itu dengan sekuat tenaga dan merasa bahwa ia memiliki pemahaman baru tentang seni utama sundering. Kera itu menjadi semakin gila. Ia meraung dan menyerang Luming. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Di sisi lain, ada kera-kera lain yang ingin menyerbu untuk menyerang Luming. Namun, Luming mengendalikan angin kencang untuk menyapu ke arah kera-kera ini, membuat mereka terus mundur. Begitu saja, Luming dan si kera saling bertukar ratusan jurus. Tubuh si kera mengeluarkan uap putih dan sangat lelah. Ia tidak punya pilihan selain mundur. Luming juga mengambil kesempatan untuk beristirahat. Setelah Luming beristirahat, dia mengusir Lai Feng dan pergi bertarung dengan kera lainnya. Begitu saja, Luming melawan kera selama 3 hari berturut-turut. Pada hari keempat, wah, kehampaan itu bergetar dan seekor kera seputih salju terpaksa mundur sejauh 200 mil. Adapun Luming, dia hanya mundur beberapa puluh mil. Luming akhirnya berada di atas angin. Akhirnya aku menguasai teknik penghancuran hebat. Luming menampakkan ekspresi gembira. Awalnya,
dia telah mengolah teknik penghancuran besar ke tingkat tertentu dan tidak jauh dari dasar-dasarnya. Setelah 3 hari bertarung terus-menerus, dia akhirnya berhasil mengembangkan seni sundering yang hebat ke tingkat pemula, yang memungkinkannya mencapai tingkat yang sama dengan teknik angin dewa. Membunuh. Lu Ming meraung dan terus menyerang kera itu. Ia terus menyerang dengan telapak tangannya, masing-masing telapak tangannya mengandung kekuatan teknik disintegrasi besar. Setiap kali telapak tangan dihantam, ruang bergetar hebat dan retakan muncul di udara bagaikan jaring laba-laba. Si kera berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi ia tidak dapat bertahan lagi. Ia terus mundur, dan es loli di tangannya juga pecah. Bab 3865 Awal Terobosan. Lu Ming memaksa salah satu kera untuk terus mundur. Ia hanya bisa membela diri tetapi tidak punya cara untuk melawan. Dan EBSCP, mengaum. Di sampingnya, kera-kera lainnya terus mengaum dan melompat, mencoba menyerang Lu Ming. Sayangnya, mereka terhalang oleh angin kencang. Kau ingin menyerang? Bagus, biarkan 2 orang lagi masuk. Jantung Lu Ming berdebar kencang dan dia menjauhkan diri dari badai kencang itu. Mengaum. Seketika, 2 ekor monyet melolong dan menyerang Lu Ming. Jumlah mereka ada 3, termasuk yang di depan. Ketiga kera seputih salju menyerang Lu Ming dengan serangan yang berbeda-beda. Datanglah, teknik angin surgawi yang hebat, teknik penghancur yang hebat. Lu Ming berteriak dan menggunakan kedua keterampilan rahasia kuno. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam badai aneh, yang mengandung kekuatan teknik penghancuran besar. Suara mendesing. Lu Ming melemparkan 3 jejak telapak tangan ke arah 3 kera. Sebuah ledakan besar terjadi di area ini, dan kekosongan itu runtuh terus-menerus. Seorang pria dan 3 monyet terlibat dalam pertempuran sengit. Begitu mereka saling beradu pedang, Lu Ming berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ia bukan tandingan ketiga kera itu. Hal utamanya adalah salah satu kera lebih kuat, lebih kekar, dan lebih bertenaga, sehingga memaksa Lu Ming mundur. Bagus, ini lebih menarik, ini lebih menegangkan. Lu Ming tidak terkejut. Sebaliknya, dia gembira dan bahkan lebih bersemangat. Ledakan. Tubuhnya bergetar, dan seluruh selnya bergetar. Ratusan keterampilan rahasia ofensif meledak. Tubuh Lu Ming memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu memiliki berbagai warna. Total ada beberapa ratus warna, dan ini disebabkan oleh ledakan beberapa ratus teknik rahasia. Tidak ada orang luar di sini. Lu Ming tidak merasa ragu dan dia menunjukkan keterampilan rahasianya. Terdengar raungan 9 naga, ledakan ki pedang, tarian bilah pedang, raungan harimau. Segala macam teknik rahasia diluncurkan ketiga kera sekaligus. Pada saat yang sama, Lu Ming meluncurkan serangan utama dengan teknik disintegrasi besar dan teknik angin surgawi. Dapat dikatakan bahwa Lu Ming telah mengerahkan seluruh kemampuannya dan hanya berhasil memblokir serangan ketiga kera itu. Namun, ia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, potensi seseorang hanya dapat di bawah tekanan. Lu Ming menikmati pertempuran yang hebat. Setelah beberapa ratus pertempuran, ketiga kera itu lelah dan mundur. Lu Ming juga memanfaatkan kesempatan itu untuk beristirahat. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan pertarungan. Dalam pertarungan yang begitu dahsyat, bukan hanya 2 jurus rahasia kuno yang hebat saja yang dilatih, melainkan jurus rahasia biasa lainnya pun ikut dilatih dan menjadi lebih kuat. Lu Ming menghabiskan sisa waktunya untuk berkultivasi dengan damai. Awalnya, Lu Ming tidak sebanding dengan ketiga kera itu. Namun, seiring berjalannya waktu, ia perlahan mampu menangkis serangan ketiga kera itu. Sebulan kemudian, Lu Ming sudah dapat bertarung seri dengan ketiga kera. Setelah itu, Lu Ming terus mendorong Lai Feng dan terlibat dalam pertarungan sengit dengan kelima kera tersebut. Waktu berlalu dengan cepat, dan setengah tahun telah berlalu. Sudah setahun sejak Lu Ming memasuki ngarai Gletser. Setelah periode kultivasi ini, penguasaan Lu Ming terhadap teknik angin surgawi dan teknik pemisahan utama telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tingkat penguasaannya telah meningkat pesat. Dengan meningkatnya suhu, kekuatannya pun akan meningkat secara alami. Kekuatan tempur Lu Ming secara keseluruhan juga meningkat. Sekarang, Lu Ming tidak tahu seberapa kuat dia jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia tidak tahu tingkatan kaisar dewa mana yang bisa dia hadapi. Namun, ada satu hal yang Lu Ming yakini. Dia pasti bisa membunuh kaisar surgawi tingkat ketiga biasa dengan mudah.
Yang perlu disebutkan adalah bahwa QQ telah berevolusi lagi dan mencapai alam kaisar surgawi tingkat ketiga. Jika ia mengerahkan seluruh kemampuannya, ia dapat membunuh kaisar surgawi tingkat kelima. Hal ini membuat Lu Ming semakin percaya diri. Aku tidak tahu apakah bajak laut tengkorak berdarah itu masih ada di sini. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa mencobanya. Lu Ming merenung. Tentu saja, kekuatannya sendiri tidak sebanding dengan kaisar surgawi tingkat ke-6 atau ke-7. Namun, selama kurun waktu ini, dengan peningkatan teknik angin surgawi yang hebat, ia dapat mengeluarkan gale yang lebih kuat dari manik angin yang ganas. Keyakinannya dalam menghadapi pria berjanggut yang kuat akan lebih besar. Sekalipun dia tidak dapat membunuh lelaki berjanggut kuat itu, dia masih dapat mengambil kesempatan untuk menyerbu keluar. Sudah setahun sejak semua orang memasuki Istana Roh Es yang misterius. Dia telah terperangkap di sini untuk waktu yang lama. Bagaimana keadaannya? Lu Ming tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Lu Ming melindungi dirinya dengan angin kencang dan kembali ke pinggiran ngarai. Di luar ngarai, formasi itu masih aktif, dan bajak laut tengkorak berdarah masih ada di sana. Orang-orang ini benar-benar tidak ingin menyerah. Lu Ming agak terdiam. Kecil, mari kita lihat berapa lama kau bisa tinggal di sini. Aku punya banyak waktu luang di dunia ini yang bisa kuhabiskan bersamamu. Begitu melihat Lu Ming, pria berjanggut itu menampakkan niat membunuh yang kuat, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aku lebih muda darimu. Masih belum pasti siapa yang punya lebih banyak waktu. Kalau begitu, mari kita buang-buang waktu saja. Lu Ming berkata dengan tidak senang. Namun, Lu Ming tidak mundur kali ini. Dia melihat sekeliling, mencari kesempatan untuk melarikan diri. Bang-bang. Tiba-tiba, Lu Ming melangkah keluar dan berjalan keluar dari lembah Gletser. Adegan ini langsung membuat lelaki berjanggut keriting besar itu dan yang lainnya bersemangat. Bocah ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika dia ingin menerobos, segel dia. Pria kekar itu menyampaikan suaranya kepada yang lainnya. Orang-orang dari tim bajak laut tengkorak yang berdarah terbagi menjadi beberapa baris. Aura yang kuat memenuhi udara dan berkumpul bersama. Mereka siap untuk melancarkan serangan yang menggelegar. Mereka tidak berani ceroboh, karena mereka tahu kekuatan Lai Feng. Lu Ming memegang mutiara angin ganas di tangannya dan merapal teknik angin suci, menyedot keluar energi yang ada di dalam mutiara angin ganas. Seketika, angin menderu kencang dan membentuk tornado besar. Angin itu menyapu ke segala arah dan menyapu ke arah bajak laut tengkorak berdarah. Merusak. Ayo! Pria berjanggut itu berteriak dan melompat. Aura kaisar surgawi tingkat ketujuhnya meledak. Tangannya mencakar, dan beberapa cakar kerangka hitam mencengkeram tornado itu. Ledakan. Dan EBSCP, kedua serangan itu saling bertabrakan, menciptakan ledakan yang mengguncang dunia. Bumi berguncang, gunung berguncang, dan angkasa runtuh. Saat berikutnya, ekspresi pria berjanggut itu berubah drastis. Mula-mula ia mengira jurus ini sudah cukup untuk mengalahkan angin kencang yang dilepaskan Lu Ming, karena ia telah dengan mudah menerobos angin kencang yang dilepaskan Lu Ming setahun yang lalu. Namun kali ini diblokir. Dia berhasil membloknya. Bagus. Mata Lu Ming berbinar. Awalnya, dia tidak yakin apakah angin kencang yang dia tarik dapat menghalangi serangan pria besar itu. Namun setelah melihat pemandangan ini, dia merasa lega. Lalu, niat membunuh yang dingin menyeruak dari matanya. Dia hanya ingin bergegas keluar dan meninggalkan tempat ini, tetapi sekarang, dia berubah pikiran. Bagaimana dia bisa rela pergi tanpa membuat para bajak laut tengkorak berdarah itu membayar harga yang menyakitkan? Hanya dengan satu pikiran, bola-bola itu berubah menjadi baju besi dan menutupi seluruh tubuh Lu Ming. Kemudian, Lu Ming mengaktifkan teknik angin surgawi dengan sekuat tenaga. Hembusan angin kencang lainnya ditarik keluar dari mutiara angin yang ganas. Angin menderu, dan ruang terkoyak seperti tahu. Angin kencang menyapu bajak laut kerangka berdarah dengan kecepatan yang mencengangkan. Bab 3866, melawan Kaisar Surgawi tingkat ke-7. Kecepatan Lai Feng terlalu cepat, bagaikan kilat. Para bajak laut tengkorak berdarah tidak punya waktu untuk menghindar dan diselimuti oleh angin kencang. Seketika serangkaian jeritan menyedihkan terdengar. Sejujurnya, dengan penguasaan Lu Ming saat ini atas teknik angin surgawi yang hebat, kekuatan angin kencang yang ditarik keluar dari mutiara angin itu terlalu mengejutkan.
Siapapun yang berada di bawah tingkat ke-6 alam Kaisar Surgawi tidak dapat menahannya sama sekali. Begitu mereka diselimuti, hanya kematian yang menunggu mereka. Keberadaan di bawah tingkat ke-6 alam Kaisar Surgawi dari bajak laut tengkorak berdarah terpotong oleh angin yang mengerikan dan berubah menjadi abu. Hanya 3 Kaisar Dewa tingkat ke-6 yang masih hidup, tetapi mereka terluka parah. Tubuh mereka compang-camping, penuh luka dan berdarah deras. Ada juga bau daging panggang. Tiba-tiba, hanya ada 4 orang yang tersisa di tim bajak laut tengkorak yang berdarah. Membunuh. Setelah unggul dalam satu gerakan, Lu Ming tidak akan memberikan lawannya kesempatan untuk mengatur napas. Qiu memadatkan tombak perak. Lu Ming memegang tombak perak di tangannya dan menusukkannya. Tombak cahaya bulan menusuk ahli Kaisar Surgawi tingkat ke-6. Ahli Kaisar Surgawi tingkat ke-6 terluka parah oleh Lai Feng dan hanya memiliki kurang dari 10% kekuatannya yang tersisa. Pada saat kritis, dia mengeluarkan raungan keras dan melancarkan serangan, mencoba menghalangi pancaran tombak cahaya bulan. Namun, dia tidak punya banyak kekuatan lagi. Meskipun dia berhasil memblokir sebagian kekuatan tombak itu, dia tidak berhasil memblokir semuanya. Pada akhirnya, ada seberkas cahaya tombak bulan yang menembus tubuh pria itu. Teknik angin surgawi yang hebat, teknik penghancuran yang hebat. Tangan kiri Lu Ming terus meledak, mengeluarkan 2 keterampilan rahasia kuno. Gelombang energi yang merusak menerjang pihak lain. Pihak lain mengalami lebih banyak luka di atas luka-lukanya dan sudah sangat putus asa. Bagaimana mungkin dia bisa menghalangi serangan Lu Ming? Saat energi penghancur itu menyapu, lelaki itu menjerit tanpa daya sebelum tubuhnya tercabik-cabik dan dia meninggal di tempat. Seorang ahli Kaisar Surgawi tingkat ke-6 terbunuh. 2 ahli Kaisar Surgawi tingkat ke-6 lainnya ketakutan dan mundur dengan panik. Brengsek. Pria berjanggut itu meraung. Niat membunuhnya telah mencapai puncaknya. Api amarah yang berkobar seakan ingin membakar tubuhnya. Dia menyerang dengan ganas dan akhirnya berhasil menembus tornado yang terbentuk oleh angin kencang. Kemudian, dia menyerang Lu Ming. Namun, Lu Ming telah menunggunya. Begitu lelaki berjanggut itu menerkamnya, Lu Ming segera mengendalikan teknik angin suci dan mengeluarkan hembusan angin kencang dari mutiara angin yang ganas, menyapukannya ke arah lelaki berjanggut itu. Energi di dalam butiran angin yang ganas itu sungguh tak ada habisnya. Keberadaan yang meninggalkan mutiara angin kencang itu terlalu mengerikan. Angin kencang yang ditimbulkannya langsung menghancurkan sebuah galaksi dan mengubah seluruh galaksi menjadi daratan angin kencang yang tidak dapat dihilangkan bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, energi dalam mutiara angin yang ganas itu terlalu kuat. Apa yang telah ditarik Lu Ming sekarang hanyalah setetes air di lautan. Lu Ming merasa jika dia dapat mengeluarkan energi dalam mutiara angin kencang sekaligus, dia dapat menghancurkan sebuah galaksi dalam sekejap. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir angin kencang di manik angin kencang tidak akan cukup. Angin kencang bertiup, tetapi pria berjanggut itu terhalang lagi. Adapun Lu Ming, dia menyerang 2 Kaisar Surgawi tingkat ke-6 yang tersisa. 2 Kaisar Dewa tingkat ke-6 terluka parah dan kekuatan mereka sangat berkurang. Selain itu, hawa dingin di sini sangat mengejutkan. Meskipun tidak semengejutkan yang ada di lembah Gletser, hawa dingin itu tetap saja memberi dampak yang besar bagi mereka. Ini sangat mengurangi kecepatan mereka. Di sisi lain, Lu Ming tidak terpengaruh oleh hawa dingin. Dengan dukungan teknik angin surgawi, kecepatannya mencengangkan. Dia mengejar 2 Kaisar Surgawi tingkat ke-6 dalam beberapa saat dan melancarkan badai serangan. Serangan tombak perak yang ditransformasikan Qiu dan serangan Lu Ming sendiri berakibat fatal bagi 2 anggota tim bajak laut kerangka berdarah yang terluka parah. Meski mereka berdua berusaha sekuat tenaga untuk melawan, hasilnya sudah diputuskan. Setelah serangkaian serangan, Kaisar Surgawi tingkat ke-6 lainnya terbunuh di tempat. Ah, kecil, aku akan membunuhmu. Aku akan mengubahmu menjadi abu. Pria berjanggut keriting yang kuat itu sangat marah dan terus menyerang. Sayangnya, setelah ia menerobos angin kencang, Lu Ming menghadiahinya angin kencang lagi sehingga ia tidak bisa menyerbu. Adapun Lu Ming, dia menyerang Kaisar Surgawi tingkat ke-6 yang tersisa. Dengan sangat cepat, Kaisar Surgawi tingkat ke-6 terakhir mengikuti jejak beberapa Kaisar Surgawi sebelumnya dan dibunuh oleh Lu Ming. Dengan cara ini, hanya pria berjanggut yang tersisa di tim bajak laut tengkorak yang berdarah. Mata lelaki besar itu terbuka lebar,
rambut dan janggutnya saling bertautan. Tangannya berubah menjadi hitam seperti tinta, memancarkan aura yang dalam. Ia terus-menerus mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Setiap kali itu terjadi, kekosongan itu akan meledak. Meskipun angin kencang yang ditarik Lu Ming sangat kuat, dia dapat mematahkannya dalam beberapa gerakan. Membunuh. Pria berjanggut itu berteriak dan menepukkan telapak tangannya ke arah angin kencang. Angin kencang itu bergetar dan langsung menghilang. Kemudian, sebuah jejak tangan besar terus menamparkan Lu Ming. Akan tetapi, Lu Ming masih mengeluarkan sedikit energi dari mutiara angin yang ganas dan menghalangi jejak telapak tangan yang gelap. Hanya kau yang tersisa. Lu Ming menatap lelaki besar berjanggut keriting itu, matanya memancarkan niat membunuh. Dia tidak ingin pergi begitu saja. Dia ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa membuat pria berjanggut kuat itu tinggal di sini selamanya. Lu Ming memegang manik angin kencang di tangannya. Angin kencang yang tak berujung memenuhi udara saat ia bergegas menuju pria berjanggut itu. Kau masih ingin membunuhku, melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, tangan brutal. Pria berjanggut itu meraung dan mencengkeram dengan telapak tangannya. Itu sangat brutal, dan ruang itu hancur seperti tahu. Bang bang bang. Angin kencang menghantam telapak tangan pria besar itu, menciptakan benturan keras dan rapat. Dalam sekejap, ratusan benturan telah terjadi. Pada akhirnya, angin kencang itu tetap patah. Sayangnya, panasnya masih kurang. Aku tidak bisa menyebabkannya cedera fatal. Lu Ming mendesah. Angin kencang yang dikeluarkannya masih agak lemah. Meskipun dapat menghalangi serangan pria besar itu, angin kencang itu tidak dapat mengancam nyawanya. Mari kita lihat seberapa banyak kekuatan yang bisa kau kerahkan. Saat kekuatanmu habis, itu akan menjadi saat kematianmu. Pria besar itu meraung. Dia tidak percaya bahwa kekuatan mutiara angin ganas di tangan Lu Ming tidak ada habisnya. Begitu kekuatan mutiara angin ganas habis, dia akan meremukkan tulang-tulang Lu Ming dan menyebarkan abunya untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Kali ini, dia benar-benar menderita kerugian besar. Demi menghadapi Lu Ming, dia telah membuang begitu banyak waktu dan semua bawahannya telah dibunuh oleh Lu Ming. Kalau pemimpin bajak laut tengkorak berdarah tahu tentang ini, dia pasti akan dihukum. Dia hanya bisa menebus kesalahannya dengan membunuh Lu Ming. Oleh karena itu, dia memiliki keinginan yang kuat untuk membunuh Lu Ming. Bunuh, bunuh. Lelaki berjanggut kuat itu terus melancarkan serangan bagai air pasang, berusaha menghabiskan tenaga butiran angin yang ganas itu secepat mungkin. Namun, energi mutiara angin yang ganas itu tidak ada habisnya. Lu Ming terus-menerus energinya. Terlebih lagi, Lu Ming mengambil kesempatan untuk melancarkan serangannya sendiri. Cahaya tombak cahaya bulan membawa energi teknik angin surgawi dan teknik disintegrasi besar saat melesat ke arah pria berjanggut itu. Sayangnya telapak tangan pria berjanggut keriting yang kuat itu telah menghancurkan serangan Lu Ming. Bab 3867, Bala Bantuan Putri Peri. Kemampuan Lu Ming sendiri, bahkan dengan Qiu-Qiu, masih jauh dari pria berjanggut itu. Sepertinya aku tidak bisa membunuh orang ini. Lu Ming mendesah dalam hatinya dan mulai berpikir tentang cara mengungsi. Karena dia tidak bisa membunuh orang ini, tidak ada gunanya membuang-buang waktu. Dia telah berada di Istana Roh Es yang misterius selama setahun dan belum memperoleh kesempatan apapun. Dia berharap orang lain tidak akan bisa mendapatkannya. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Suara mendesing. Dari luar gunung bersalju, sebuah anak panah ditembakkan ke arah lelaki besar itu. Cepat, begitu cepatnya hingga menakutkan. Itu sangatlah dahsyat dan mengerikan. Dalam sekejap, ia mendekati pria berjanggut kuat itu. Ekspresi pria besar itu berubah drastis. Dia bisa merasakan bahaya yang mematikan dari anak panah ini. Bahaya yang bisa mengancam nyawanya. Pada saat kritis itu, lelaki besar itu meraung dan telapak tangannya yang gelap tiba-tiba menyerang anak panah itu dengan lengkungan aneh. Dentang, seolah-olah dua potong logam bertabrakan, menciptakan riak energi yang menyebar ke segala arah. Lu Ming dapat melihat dengan jelas bahwa anak panah itu bergetar terus-menerus, memancarkan daya tembus yang mengerikan. Aduh! Akhirnya, lelaki kekar itu mendengus dan mundur. Telapak tangannya yang hitam tertusuk dan darah hitam mengalir keluar. Selanjutnya anak panah itu tidak berhenti dan terus melesat menembus tubuhnya. Ah! Pria besar berjanggut keriting itu meraung bagaikan singa yang terluka, menatap keluar dari gunung bersalju. Ke arah itu,
sebuah sosok melangkah di udara. Orang yang datang itu memiliki tubuh yang anggun dan kecantikan yang tak tertandingi. Siapa lagi kalau bukan Ling Yuwei? Seluruh tubuh Ling Yuwei diselimuti cahaya hijau suci. Aura kuatnya menyebar di langit, membuat Lu Ming merasa seolah-olah dia adalah bintang yang tergantung di langit. Kaisar Surgawi. Pupil mata Lu Ming mengecil saat dia bergumam. Benar saja, kultivasi Ling Yuwei telah mencapai alam Kaisar Surgawi. Lu Ming tidak mungkin salah. Dia tidak menyangka Ling Yuwei telah membuat terobosan besar hanya dalam setahun. Kita harus tahu bahwa sangat sulit bagi seorang kaisar semu untuk menerobos ke alam kaisar dewa. Banyak keajaiban yang luar biasa terjebak pada tahap ini untuk waktu yang tidak diketahui. Namun, Ling Yuwei telah menghilang selama setahun dan telah berhasil menerobos. Tampaknya Ling Yuwei mengalami pertemuan yang beruntung tahun lalu, kalau tidak, dia tidak akan bisa maju secepat itu. Bagi seorang kesayangan surga seperti Ling Yuwei, begitu dia melangkah ke ranah Kaisar Surgawi, kekuatan tempurnya akan meroket. Peningkatannya sungguh mengejutkan. Kemungkinan besar, kekuatan tempurnya sudah di atas Lu Ming. Meskipun Lu Ming telah naik 2 tingkat dari dewa-dewa tingkat 8 ke Kaisar Kuasi, kedua tingkat ini hanyalah tingkat kecil. Kenaikan dari Kaisar Kuasi ke Kaisar Dewa merupakan ranah yang besar. Kemajuan suatu ranah utama jauh dari sebanding dengan kemajuan suatu level kecil. Ling Yuwei memegang busur perang yang berlumuran darah. Anak panah tadi telah ditembakkan oleh Ling Yuwei dengan busur Raja Peri yang berlumuran darah. Meskipun Ling Yuwei telah menembus alam Kaisar Surgawi dan kekuatan tempurnya telah meningkat drastis, tetap saja mustahil baginya untuk melukai pria berjanggut itu. Dia membutuhkan busur Raja Peri. Akan tetapi, jauh lebih mudah baginya untuk mengendalikan busur Raja Peri setelah dia mencapai alam Kaisar Dewa. Mu Yun, ayo kita bergabung dan bunuh orang ini. Suara Ling Yuwei terdengar di telinga Lu Ming. Baiklah. Lu Ming menjawab tanpa berpikir. Kemudian, dia melancarkan serangan yang ganas. Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya, teknik angin surgawi. Hembusan angin kencang bersiul dari mutiara angin yang ganas dan menyapu ke arah pria berjanggut itu. Setelah itu, 3 manik gravitasi juga terbang keluar, dan gravitasi yang kuat menekan ke bawah. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, mengendalikan 3 manik gravitasi tidak akan berdampak banyak pada pria berjanggut keriting yang kuat itu. Namun, itu tetap saja merupakan dampak kecil, bukan? Merasakan niat membunuh Lu Ming dan Ling Yuwei, pria berjanggut itu menjadi semakin marah. Kau ingin membunuhku hanya dengan kalian berdua, dasar kecil. Kau sedang bermimpi. Tangan brutal, hancurkan dunia. Pria berjanggut itu meraung dengan marah. Tubuhnya ditutupi lapisan cahaya hitam, dan kedua cakarnya menjadi lebih gelap. Dia terus mencakar, mengaduk gelombang ki yang mengerikan untuk menahan angin kencang. Ada ledakan berderak di udara. Panah Raja Peri. Ling Yuwei berteriak. Ki di tubuhnya diaktifkan secara ekstrim. Sebuah pohon menjulang tinggi muncul. Pohon yang menjulang tinggi ini mengandung esensi kehidupan yang tak terbatas, yang semuanya mengalir ke tubuh Ling Yuwei. Dalam sekejap, aura Ling Yuwei mencapai puncaknya. Dia menarik busurnya dan memasang anak panah. Anak panah berwarna hijau zamrud mengembun dan melesat di udara menuju pria berjanggut itu, tepat menuju wajahnya. Dulu Ling Yuwei hanya bisa menembakkan 1 anak panah dari busur Raja Peri, dan itu sudah batas kemampuannya. Tetapi sekarang, Ling Yuwei tidak hanya dapat menembakkan 1 anak panah, tetapi bahkan lebih kuat lagi. Wajah pria berjanggut itu sangat serius. Dia terus menyerang dengan telapak tangannya, tetapi dia sama sekali tidak bisa menangkisnya. Telapak tangannya bergetar hebat, dan setidaknya ada puluhan lapisan cahaya hitam di telapak tangannya, yang langsung ditembus oleh anak panah. Aduh, kali ini, kedua telapak tangan pria besar itu tertusuk, dan anak panah itu langsung mengenai dahinya. Wajah pria besar itu berubah drastis, dan pada saat kritis, dia memutar tubuhnya sedikit untuk menghindari bagian vitalnya. Anak panah itu menembus lehernya, meninggalkan lubang berdarah terang di bagian depan dan belakang. Jika itu adalah orang biasa, serangan seperti itu pasti akan membunuhnya. Namun, bagi seorang kaisar surgawi, luka seperti itu bukanlah apa-apa. Dengan kekuatan surgawi, luka itu akan sembuh dengan cepat. Meskipun demikian, dia masih akan sangat terpengaruh pada saat itu. Sekarang, Lu Ming tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu.
Dia mengaktifkan mutiara Gale yang ganas dengan sekuat tenaga. Astaga, angin kencang yang membakar bergulung-gulung dan menyelimuti lelaki berjanggut itu, berputar kencang dan memotongnya. Ah! Pria besar itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit dan melawan dengan panik. Namun, ia telah diselimuti oleh angin kencang dan telah kehilangan inisiatif. Kita harus tahu bahwa angin kencang di dalam butiran angin kencang itu hampir tak ada habisnya. Sebelum lelaki besar berjanggut keriting itu bisa menyerbu keluar, Luming telah mengeluarkan hembusan angin kencang lainnya yang melingkari lelaki besar berjanggut keriting itu. Ketika angin kencang sedikit melemah, Luming menggambar satu lagi. Setelah melewati 7 hingga 8 badai yang kuat, pria berjanggut itu akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Tubuhnya seperti terpotong oleh bilah-bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan luka-luka yang tak terhitung jumlahnya. Muyun, bukalah celah dan biarkan aku menghabisinya sepenuhnya. Ling Yuwei berkata melalui telepati. Lu Ming mengangguk. Dia melihat ke arah Ling Yuwei dan membuka celah kecil di tengah angin kencang. Pria besar itu segera berlari menuju celah itu, mencoba melarikan diri. Namun, yang menyambutnya adalah anak panah dari Ling Yuwei. Suara mendesing. Anak panah yang mengerikan itu menembus tubuh lelaki besar itu. Kekuatan penghancurnya meledak, dan sebuah lubang berdarah besar terhempas keluar dari tubuh lelaki besar itu. Auranya pun melemah. Angin kencang yang tiada henti memanfaatkan kesempatan itu untuk menerjang ke arah lelaki besar berjanggut keriting itu. Tidak, tidak. Pria besar itu menjerit putus asa, tetapi setelah beberapa kali menarik napas, tidak ada suara lagi. Bab 3868, Rawa Misterius dan 10.000 Buah Darah. Pria berjanggut itu menjerit putus asa beberapa kali, lalu tak ada suara lagi. Dia terluka parah oleh panah Ling Yuwei, kemudian diselimuti oleh angin kencang, hancur total. Seorang ahli kaisar dewa tingkat ke-7 dibunuh oleh 2 junior muda begitu saja. Sejujurnya, seorang kaisar surgawi tingkat 7 sangat kuat. Kekuatan tempurnya mengerikan. Hal utama adalah bahwa ia tidak beruntung telah bertemu Luming dan Ling Yuwei. Mereka berdua tidak hanya jenius yang mengerikan, tetapi mereka juga memiliki senjata pembunuh yang mengerikan di tangan mereka. Pria besar itu telah tewas di tangan 2 senjata pembunuh besar. Luming baru melepaskan Lai Feng setelah aura pria kekar itu benar-benar menghilang. Dia membuat gerakan mencengkeram di udara dan cincin penyimpanan pria kekar itu terbang ke tangan Luming. Kita akan membagi harta karun yang ada di dalam. Luming berkata pada Ling Yuwei. Kali ini, semua itu berkat Ling Yuwei. Kalau tidak, Luming tidak akan mampu mempertahankan pria berjanggut keriting yang kuat itu. Terlebih lagi, kehadiran Ling Yuwei di sini kemungkinan besar akan membantunya, yang membuat hatinya hangat. Karakter Ling Yuwei tidak buruk, Luming lebih percaya padanya. Tidak perlu. Cincin penyimpanan ini milikmu. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih karena telah membiarkanku lolos. Senyum Ling Yuwei bagaikan 100 bunga yang mekar, indahnya tak tertandingi. Mutiara dalam daftar mutiara alam semesta, namanya memang pantas. Kalau begitu, aku tidak akan sopan. Luming tersenyum dan menyimpan cincin penyimpanan pria berjanggut itu. Ngomong-ngomong, aku sudah terperangkap di sini selama setahun. Bagaimana dengan aula jiwa es yang misterius? Apakah sudah dijarah sampai bersih? Luming bertanya. Sebenarnya, saya tidak begitu yakin. Setahun yang lalu, setelah saya melarikan diri, saya tiba di suatu tempat yang indah. Tempat itu sangat cocok untuk kultivasi saya. Saya berkultivasi di sana selama setahun dan berhasil mencapai alam kaisar surgawi. Kemudian saya pergi. Setelah aku pergi, aku mengikuti arah pelarianmu dan menemukan tempat ini. Mengenai apa yang terjadi di aula jiwa es misterius itu, aku tidak begitu yakin. Kata Ling Yuwei. Lu Ming mengangguk. Tampaknya Ling Yuwei mirip dengannya dan tidak tahu apa yang terjadi di istana roh kehidupan es yang misterius. Karena mereka berdua telah bertemu lagi, mereka tentu berencana untuk terus bekerja sama. Kemudian, mereka berdua meninggalkan gunung salju dan masuk jauh ke dalam istana roh kehidupan es yang misterius. Setelah itu, mereka menemukan beberapa kota atau bangunan seperti istana secara berurutan. Namun, semua barang di dalamnya telah dipindahkan. Jelas bahwa ada orang lain yang sudah sampai di sana sebelum mereka. Namun, mereka berdua menemukan pemandangan yang mengerikan. Bangunan-bangunan itu semuanya dipenuhi mayat-mayat kering. Ya,
Persis sama dengan apa yang dilihat Lu Ming sebelumnya. Beberapa mumi berbaring, beberapa duduk bersila, seolah-olah mereka sedang tidur atau berkultivasi. Kemudian, esensi, ki, dan roh mereka tiba-tiba tersedot, mengubah mereka menjadi mumi. Itu pasti tidak ditinggalkan baru-baru ini, tetapi sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Lu Ming dan Ling Yue tidak dapat menemukan jawabannya, tidak peduli seberapa keras mereka memikirkannya. Ini adalah istana roh kehidupan es yang misterius, salah satu dari 9 istana roh kehidupan di istana surgawi roh kehidupan. Orang-orang yang tinggal di sini semuanya berasal dari istana surgawi roh kehidupan. Mengapa esensi, ki, dan roh mereka tersedot kering dalam sekejap? Mungkinkah itu perbuatan istana surgawi? Mereka berdua tidak dapat menemukan jawabannya dan hanya bisa terus maju. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah ledakan datang dari jarak yang tidak diketahui. Ruang di sekitar mereka mulai beriak dan beriak. Kemudian, ke arah itu, seberkas cahaya merah darah melesat ke langit. Itu bisa dilihat bahkan dari jauh. Cahaya warna-warni berwarna darah itu menembus awan. Cahaya itu cemerlang dan menyilaukan. Cahaya warna-warni itu panjangnya ratusan juta zang, dan tampak sangat mengejutkan. Lebih dari separuh istana jiwa kehidupan es misterius itu berguncang. Apa itu? Cahaya yang sangat menyilaukan, mungkinkah ada harta karun yang muncul? Legenda mengatakan bahwa roh kehidupan, istana surgawi, adalah kekuatan dahsyat yang dapat menyaingi istana surgawi. Istana ini memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah salah satu dari 9 aula roh kehidupan di istana surgawi roh kehidupan. Pasti ada harta yang tak terbatas. Wajar jika ada harta yang tak tertandingi. Ayo pergi dan lihat. Siapapun yang melihat pemandangan ini segera terbang menuju ke arah cahaya cemerlang itu. Lu Ming dan Ling Yue saling memandang dan mengangguk tanpa suara. Mereka juga terbang ke arah cahaya itu. Mereka berdua sangat cepat, dan tidak lama kemudian, mereka tiba di negeri cahaya warna-warni. Ini adalah rawa. Sekilas, rawa itu tak berbatas. Itu bukan air di rawa, tetapi cairan berwarna merah darah yang tampak seperti darah. Cahaya berwarna darah telah meledak keluar dari kedalaman rawa. Ketika mereka tiba, jumlah orang meningkat drastis. Banyak sosok besar dari kawasan bintang kekacauan iblis muncul satu persatu. Misalnya, Patriark Klan Buaya Iblis, Kaisar Dewa tingkat ke-7. Grandmaster Sekte Hukuman Iblis juga merupakan Kaisar Dewa tingkat ke-7. Satu demi satu, makhluk-makhluk kuat muncul. Selain mereka, ada juga beberapa Kaisar Dewa tingkat ke-6 dan ke-5. Jumlah pakar sama banyaknya dengan jumlah awan. Sekalipun ada harta karun, itu tetap milikku. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Patriark Klan Buaya Iblis berteriak dingin. Tatapan matanya yang brutal mengamati sekeliling, sedingin kilat. Hehe, omonganmu sungguh besar. Apa kau benar-benar mengira kau adalah orang nomor 1 di area bintang kekacauan iblis? Itu benar-benar konyol. Ketua sekte-sekte hukuman iblis sama sekali tidak takut terhadap ketua klan buaya iblis dan mencibir sebagai tanggapan. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Kepala suku buaya iblis itu menyeringai. Dia sangat ganas. Kemudian, dia memimpin orang-orang dari suku buaya iblis dan terbang menuju kedalaman rawa. Kekuatan lainnya, besar dan kecil, juga terbang ke rawa. Daerah rawa itu sangat luas. Dengan begitu banyak orang yang terbang masuk, tempat itu tidak terlalu ramai. Lu Ming dan Ling Yue mengikuti di belakang dan terbang ke rawa. Di rawa, anginnya tenang, tidak ada angin sama sekali. Di bawahnya, cairan berwarna merah darah itu terus-menerus mengeluarkan bau darah yang sangat tidak sedap. Namun, pada saat berikutnya, Lu Ming dan Ling Yue tiba-tiba mencium aroma harum. Itu buah darah yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba seseorang berseru. Lu Ming dapat melihat bahwa ada pohon buah yang tumbuh di tengah rawa di depannya. Pohon buah itu tidak tinggi, hanya setinggi orang biasa. 7 buah berwarna merah darah tergantung di pohon, dan wangi yang memabukkan berasal dari buah-buah ini. Itu sebenarnya buah darah yang tak terhitung jumlahnya. Mata Lu Ming tiba-tiba membelalak. Buah 10.000 darah adalah obat suci yang sangat berharga. Legenda mengatakan bahwa buah ini dibentuk oleh darah ribuan makhluk dan mengandung sejumlah besar saripati kehidupan. Jika seorang kultivator menelannya, ia dapat dengan cepat memurnikan kekuatan sucinya dan meningkatkan kultivasinya. 7 buah itu tak ternilai harganya.
Mata banyak orang bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Itu punyaku. Seketika seseorang bergerak dan menerkam 10.000 buah darah itu dengan kecepatan yang luar biasa. Enyah. Membunuh. Yang lain bereaksi dan juga menerkam ke arah buah darah yang tak terhitung jumlahnya satu demi satu, meluncurkan pertempuran sengit. Pada saat berikutnya, terdengar teriakan memilukan. Seseorang terbunuh, dan darah mengalir ke rawa. Puluhan ahli mengepung 10.000 buah darah dan memulai pertempuran sengit. Tak lama kemudian, 7 atau 8 orang tumbang di sini. Tubuh mereka jatuh ke rawa dan ditelan olehnya. Ledakan. Tiba-tiba, aura seberat langit berbintang datang menghantam. Telapak tangan raksasa yang ditutupi sisik muncul dan menekan ke bawah. Beberapa ahli bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum tubuh mereka meledak. Bab 3869 Teknik penghancuran hebat menunjukkan kehebatannya. Telapak tangan yang dipenuhi sisik menghantam beberapa ahli hingga tewas sekaligus, salah satunya bahkan merupakan kaisar surgawi tingkat kelima. Yang lainnya terkejut dan mundur. Di langit di atas pohon buah darah, muncullah sesosok tubuh kekar. Banyak murid yang pupil matanya mengerut tajam, menampakkan ekspresi ngeri. Ketua klan buaya iblis. Sosok kekar yang tiba-tiba muncul itu adalah kepala klan buaya iblis. Jika kau tidak ingin mati, pergilah. Patriark klan buaya iblis berteriak dingin dan penuh kuasa. Wajah orang lain sangat jelek, dan mata mereka penuh dengan keganasan. Namun, meskipun orang-orang ini semuanya kejam, tidak ada satupun dari mereka yang berani membantah. Patriark klan buaya iblis adalah salah satu penguasa wilayah bintang kekacauan iblis. Siapapun yang berani membantahnya akan mati, kecuali jika dia berada pada level yang sama dengan yang lain. Meskipun mereka sangat enggan berpisah dengan buah darah yang tak terhitung jumlahnya, mereka hanya bisa mundur. Lu Ming dan Ling Yue tidak berniat bergerak. Meskipun buah darah yang tak terhitung jumlahnya juga sangat berguna bagi Lu Ming karena mengandung sejumlah besar saripati kehidupan yang dapat diserap oleh Lu Ming dan disimpan sebagai titik potensial, buah itu tetap sangat berguna baginya. Namun, terlalu berbahaya untuk menghadapi kepala suku dari klan buaya iblis. Kekuatan pihak lain jelas tidak lebih lemah dari pria berjanggut dari tim bajak laut kerangka berdarah. Mereka berdua hanya bisa berhadapan satu sama lain jika mereka menggunakan semua kartu dan senjata pembunuh mereka. Namun, jika dia menggunakan senjata pembunuhnya di depan banyak orang, bahkan jika dia bisa menyingkirkan patriark klan buaya iblis, dia akan menjadi sasaran orang lain, yang akan menjadi lebih berbahaya. Itu tidak sebanding dengan beberapa buah darah yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berdua mengitarinya. Ledakan. Membunuh. Pada saat ini, beberapa pertempuran lain juga pecah di arah lain. Kelompok-kelompok orang saling bertarung dengan sengit, dan ada yang tewas dari waktu ke waktu. Obat-obatan surgawi juga muncul di arah-arah itu, dan semuanya merupakan obat-obatan surgawi yang sangat berharga. Hati banyak orang terbakar. Mereka baru saja memasuki rawa, dan mereka telah menemukan begitu banyak obat-obatan suci yang berharga. Seberapa berhargakah harta karun di tengah rawa yang memancarkan cahaya yang begitu cemerlang itu? Beberapa orang langsung meninggalkan pengobatan dewa di sini dan meningkatkan kecepatan mereka, terbang menuju kedalaman rawa. Harta karun itu milikku. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Patriark klan buaya iblis itu sangat sombong. Dengan raungan panjang, ia berubah menjadi buaya raksasa. Tubuhnya panjangnya 10.000 meter. Seluruh tubuhnya hitam pekat, dan ia memancarkan ki iblis yang pekat. Ekornya tersapu keluar dan puluhan ahli langsung tersapu, tubuh mereka meledak. Dan EBSCP, mengaum. Para tokoh kuat klan buaya iblis lainnya pun ikut berubah wujud menjadi wujud asli mereka dan mengikuti kepala klan buaya iblis itu masuk ke dalam rawa. Orang-orang dari Sekte Hukuman Iblis, ikutilah tuan ini. Sang Grandmaster Sekte Hukuman Iblis melolong panjang dan memimpin para ahli Sekte Hukuman Iblis menuju ke kedalaman rawa. Ayo pergi. Pasukan teratas lainnya di wilayah bintang kekacauan yang jahat juga membawa para ahli mereka dan bergegas menuju rawa. Untuk sesaat, kelompok orang terkuat di wilayah bintang kekacauan iblis telah bergegas ke kedalaman rawa. Akan tetapi, masih ada sekelompok orang yang tidak bergegas masuk. Jika orang-orang hebat itu masuk, mereka juga akan masuk dan tidak punya cara untuk bersaing. Lebih baik mendapatkan beberapa keuntungan di sini. Itu lebih praktis. Lu Ming dan Ling Yue juga tidak terburu-buru. Bahkan jika ada harta yang sangat berharga di kedalaman rawa,
dengan begitu banyak orang yang menyerbu masuk, pertempuran sengit pasti akan terjadi. Tidaklah bijaksana bagi mereka untuk menyerbu masuk sekarang. Akan lebih baik untuk memperoleh obat surgawi di luar. Ada juga buah darah yang tak terhitung jumlahnya di sana. Tiba-tiba, Lu Ming melihat buah darah tak terhitung jumlahnya puluhan ribu meter di sebelah kirinya. 9 buah merah terang tergantung di buah darah tak terhitung jumlahnya, memancarkan kilau yang memikat. Asyik, Lu Ming maju selangkah dan bergegas ke arah itu. Seorang kaisar semu ingin mendapatkan buah 10.000 darah. Dia mencari kematian. Terdengar suara gemuruh yang brutal. Kemudian, kapak iblis berwarna hitam pekat menebas Lu Ming dari samping. Ki iblisnya sangat luas dan auranya sangat kuat. Dia adalah seorang ahli di alam kaisar surgawi tingkat kedua. Tatapan mata Lu Ming berubah dingin. Dia tiba-tiba berbalik dan melayangkan pukulan. Dia menggunakan teknik penghancuran hebat dalam pukulan ini. Dentang, tinju Lu Ming mendarat di kapak iblis hitam pekat itu, menyebabkan ledakan yang mengerikan. Gelombang energi menyebar ke segala arah. Pada saat ini, Lu Ming dapat melihat dengan jelas bahwa orang yang menyerangnya adalah seorang pria kuat dengan satu tanduk di kepalanya. Pada saat ini, mata lelaki kekar itu dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Kaca, kapak iblis di tangan pria kekar itu mengeluarkan suara retakan. Retakan tebal muncul di atasnya, dan pada akhirnya, seluruh kapak iblis itu hancur berkeping-keping. Tak hanya itu, sekujur tubuh lelaki kekar itu juga dipenuhi retakan-retakan rapat, seakan-akan terbuat dari porselin. Wah, pada akhirnya, tubuh pria kekar itu meledak berkeping-keping. Dia langsung hancur berkeping-keping oleh teknik penghancuran yang hebat. Seorang ahli kaisar dewa tingkat kedua dibunuh oleh Lu Ming dalam hitungan detik tanpa ada kesempatan untuk melawan. Apakah ini kekuatanku saat ini? Mata Lu Ming berbinar. Dia sangat puas dengan kekuatannya. Perlu diketahui bahwa dia bahkan belum menggunakan seni simbol pertempuran tadi. Dia hanya menggunakan kekuatan terlarang dan teknik disintegrasi besar. Anak ini, dan EBSCP, banyak orang di sekitarnya melihat ini, dan pupil mereka mengerut karena takut. Seorang kaisar semu benar-benar telah membunuh kaisar surgawi tingkat kedua dalam sedetik. Kekuatan tempur seperti itu sungguh mengerikan. Mungkinkah dia seorang jenius tak tertandingi dari suatu klan besar yang datang untuk berlatih? Siapa peduli monster macam apa dia? Bunuh dia, dan kita masih bisa mendapatkan harta karunnya. Hehe, anak ini milikku. Orang-orang di sekitarnya semuanya sangat jahat. Meskipun awalnya mereka sedikit takut, mereka segera tergantikan oleh keserakahan. Di medan bintang iblis yang kacau, seringkali ada para jenius yang pergi ke sana untuk berlatih. Bukannya mereka belum pernah membunuh para jenius seperti itu sebelumnya. Selain itu, para jenius seperti itu seringkali memiliki banyak harta karun. Membunuh salah satu dari mereka merupakan keuntungan besar. Oleh karena itu, setelah beberapa tarikan napas, sedikitnya 7 hingga 8 sosok menerkam Lu Ming. Di antara orang-orang ini, ada kaisar surgawi tingkat ketiga dan keempat. Mereka yang berada di atas alam kaisar surgawi tingkat kelima semuanya telah menyerbu ke kedalaman rawa. 7 hingga 8 ahli melancarkan 7 hingga 8 serangan ke Lu Ming. Dengan begitu banyak ahli yang bergandengan tangan, bahkan kaisar surgawi tingkat keempat akan berada dalam bahaya, apalagi seorang kaisar semu. Bagus, Lu Ming merasa gembira sekujur tubuhnya. Dia langsung mengaktifkan formula pertempuran untuk meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak 5 kali lipat, menaikkan kekuatan tempurnya ke puncak. Weng weng weng. 3 manik gravitasi terbang keluar pada saat yang sama. Gravitasi yang kuat menyelimuti 7 atau 8 ahli dan menekan mereka ke bawah. Pada saat yang sama, Lu Ming mengaktifkan teknik disintegrasi besar dan teknik angin surgawi untuk menghadapi serangan itu. Dia meninju dengan kedua tinjunya. Kekuatan tinju yang mengerikan itu mengandung kekuatan pemotongan dari teknik angin surgawi yang hebat dan kekuatan penghancur dari teknik disintegrasi yang hebat. Kekuatan itu berubah menjadi kekuatan tinju yang menggelinding yang meledak ke segala arah dan bertabrakan dengan serangan dari 7 atau 8 ahli itu. Serangan para kaisar dewa tingkat 3 tidak mampu menahan satu pukulan pun. Mereka langsung dihancurkan oleh kekuatan tinju Lu Ming. Kekuatan tinju yang mengerikan terus membombardir orang-orang itu. Orang-orang ini bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka dibunuh. Bab 3870, Kekuatan Tempur Ekstrim dan Mutasi.
5 kaisar dewa tingkat 3 terbunuh oleh kekuatan tinju Luming. 3 kaisar dewa tingkat 4 juga batuk darah saat mereka mundur. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Itu terlalu menakutkan, terlalu menakutkan. Luming tidak hanya bisa membunuh kaisar surgawi tingkat kedua dalam hitungan detik, tetapi dia juga bisa membunuh kaisar surgawi tingkat ketiga dalam hitungan detik. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada monster sekuat itu di dunia? Sayangnya, kaisar surgawi tingkat keempat masih sangat sulit dibunuh. Luming mendesah dalam hatinya. Meskipun dia dapat membunuh kaisar surgawi tingkat ketiga dalam sedetik, tidaklah mudah untuk melawan kaisar surgawi tingkat keempat. Di alam dewa surgawi, kesenjangan antara setiap tingkatan begitu besar. Di alam kaisar surgawi, kesenjangan antara setiap tingkatan bahkan lebih besar. Sangat sulit untuk melewati satu tingkat kultivasi. Sudah merupakan keajaiban bahwa dia bisa membunuh kaisar surgawi tingkat ketiga dalam hitungan detik sebagai kaisar semu. Di seluruh alam semesta purba, hanya segelintir orang yang bisa melakukannya. Di alam semesta yang luas, ini sudah merupakan puncaknya. Membunuh. Meskipun Luming mendesah dalam hatinya, dia tidak menghentikan serangannya dan terus menyerang 3 kaisar dewa tingkat keempat. Pedang yang menembus langit, pisau pembalik awan, cakar yang mencapai awan. 3 kaisar dewa tingkat keempat meraung dan melepaskan serangan terkuat mereka untuk melawan Luming. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari 10 jurus. 3 kaisar dewa tingkat 4 sepenuhnya ditekan oleh Luming dan mereka terus mundur. Ya Tuhan, tak jauh dari situ, mulut Ling Yuwei menganga, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia sendiri sudah cukup kuat, tetapi ketika dia berada di level kaisar semu, dia paling banyak hanya bisa membunuh kaisar dewa level kedua, dan itu tidak akan semudah itu. Namun, Luming mampu membunuh kaisar surgawi tingkat ketiga dalam hitungan detik dan menekan 3 kaisar surgawi tingkat keempat. Kekuatan tempur ini jauh lebih kuat daripada miliknya. Mereka berdua adalah orang jenius yang hebat, tetapi apakah ada kesenjangan yang begitu besar di antara mereka? Adapun orang lain di area bintang kekacauan iblis, mereka bahkan lebih terkejut. Mereka pikir mereka sedang bermimpi. Dalam sekejap mata, Luming dan ketiga ahli telah bertukar lusinan gerakan. Ledakan. Pada saat ini, Luming mengaktifkan formula pertempuran, dan meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak 6 kali lipat. Kekuatan tempurnya tiba-tiba melonjak. Salah satu kaisar dewa tingkat keempat tidak berhasil menghalanginya dan dipukul di perut oleh Luming. Seluruh tubuh bagian bawahnya meledak. Bintang terang muncul di dantiannya. Bintang itu diselimuti cahaya surgawi dan terbang ke kejauhan. 2 kaisar dewa tingkat keempat lainnya sangat terkejut dan juga terbang kembali dengan gila, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. 3 kaisar dewa tingkat keempat telah melarikan diri begitu saja. Luming tidak mengejar dan menyerang. Dia berhenti dan dengan hati-hati merasakan kekuatan tempurnya. Setelah pertempuran ini, ia memperoleh gambaran kasar tentang kekuatan tempurnya sendiri. Dia bisa menekan kaisar dewa tingkat 4 biasa. Jika dia membuat mereka lengah, ada kemungkinan untuk membunuh mereka. Akan tetapi, melawan kaisar surgawi tingkat kelima, dia jelas bukan tandingannya dan kemungkinan besar akan terbunuh dalam hitungan detik. Perbedaan antara setiap level sangatlah besar. Hampir mustahil baginya untuk berhadapan dengan kaisar surgawi tingkat kelima di alam kaisar kuasi. Perbedaannya terlalu besar. Bahkan jika dia mengolah beberapa keterampilan rahasia kuno, teknik angin surgawi yang hebat, atau teknik disintegrasi yang hebat, dia tidak akan mampu meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak itu. Kalau dia ingin berhadapan dengan kaisar surgawi tingkat kelima, dia harus menunggu hingga dia menerobos ke alam kaisar surgawi. Orang ini, Ling Yuwei bergumam sendiri di kejauhan. Kekuatan tempur Luming benar-benar mengejutkan. Meskipun dia telah mencapai alam kaisar surgawi, dia tidak 100% yakin bahwa dia bisa menekan Luming. Paling-paling, dia akan menjadi sedikit lebih kuat. Akan tetapi, dia telah berhasil mencapai alam kaisar surgawi, sedangkan Luming masih berada di alam kuasi kaisar. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani menghadapi Luming lagi. Dia dengan mudah memasukkan 9 buah darah yang tak terhitung jumlahnya ke dalam tasnya. Luming sangat gembira. Sekarang, dia akan menjadi kaisar semu untuk menerobos ke alam kaisar surgawi. Oleh karena itu,
semakin banyak sumber daya yang dimilikinya, semakin baik. Setelah menyimpan 9 buah darah yang tak terhitung jumlahnya, Lu Ming terus berjalan menuju ke arah lain. Ling Yuwei untuk sementara dipisahkan darinya untuk mengumpulkan sumber daya sendiri. Bagaimanapun, hampir semua kaisar dewa tingkat kelima telah bergegas ke kedalaman rawa. Di daerah luar ini, mereka berdua cukup kuat untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Selain itu, mereka semua memiliki kartu truf. Bahkan jika mereka bertemu dengan ahli yang lebih kuat, mereka tidak akan takut. Begitu saja, Lu Ming terus mengumpulkan. Beberapa jam kemudian, ia telah mengumpulkan puluhan buah darah yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun puluhan buah darah tak dapat membantunya menerobos ke alam kaisar surgawi, itu tetap merupakan sumber daya yang cukup besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, ledakan dahsyat datang dari kedalaman rawa. Cahaya berwarna darah menghilang tanpa jejak. Suara gemuruh itu semakin lama semakin keras. Ah! Ah! Tiba-tiba, dari kedalaman rawa terdengar teriakan melengking. Satu demi satu, mereka bangkit dan jatuh. Di pinggiran rawa, Lu Ming dan yang lainnya berhenti dan melihat ke kedalaman rawa. Mereka saling memandang, tidak tahu apa yang terjadi di kedalaman rawa. Ling Yuwei muncul di samping Lu Ming dalam diam. Apa yang sedang terjadi? Ling Yuwei mengerutkan kening, firasat buruk muncul dalam hatinya. Aku juga tidak tahu. Mungkinkah orang-orang di kedalaman rawa itu memperebutkan harta karun dan terlibat dalam pertempuran sengit? Kita tunggu saja, kata Lu Ming. Lu Ming bukan satu-satunya yang berpikir seperti ini. Faktanya, yang lain juga berpikir seperti itu. Mereka mengira bahwa orang-orang penting yang telah memasuki kedalaman rawa sebelumnya sedang bertempur memperebutkan harta karun. Namun tidak lama kemudian, ekspresi semua orang berubah. Getaran tanah semakin kuat. Kemudian, cairan berwarna darah di rawa tiba-tiba mendidih, bergulung-gulung seperti ombak di laut. Astaga! Tiba-tiba, cairan berwarna darah itu terbang ke langit dan membentuk lapisan tirai air berwarna darah, menghalangi jalan keluar mereka. Apa yang sedang terjadi? Tidak bagus, ayo kita keluar dulu. Tempat ini aneh. Banyak orang yang ekspresinya berubah drastis, dan mereka pun bergegas keluar, ingin segera meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Namun, semua orang terhalang oleh layar cahaya berwarna merah darah. Sial, hancur, merusak. Banyak orang berteriak dan menyerang. Akan tetapi, tidak peduli apakah itu serangan kaisar surgawi tingkat ketiga atau keempat, itu tidak ada gunanya. Saat serangan mereka mendarat di tirai cahaya berwarna merah darah, mereka seperti batu yang tenggelam ke dalam lautan, menghilang tanpa suara. Saya akan mencoba. Ling Yuwei menarik busurnya dan menembakkan anak panah, mengenai layar cahaya berwarna darah. Namun, itu tidak berguna. Seperti yang lainnya, itu terhalang oleh layar cahaya merah darah dan tidak menimbulkan gelombang apapun. Kita dalam masalah. Ekspresi Ling Yuwei berubah serius. Ada seseorang keluar dari dalam. Tiba-tiba seseorang berteriak. Suara mendesing. Dari kedalaman rawa, sosok-sosok terbang keluar. Tidak banyak orang, hanya beberapa lusin. Kerumunan itu melihat kepala suku buaya iblis, kepala sekte hukuman iblis, dan tokoh-tokoh besar lainnya dari wilayah bintang kekacauan iblis. Yang lainnya semuanya adalah kaisar dewa tingkat ke-6. Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah alam kaisar surgawi tingkat ke-6, dia tidak melihat satupun. Mereka semua menghilang. Bahkan pemimpin klan buaya iblis dan yang lainnya semuanya terluka. Tubuh mereka compang-camping, dan aura mereka lemah. Mereka jelas terluka parah. Cepat maju. Apa yang kalian lakukan di sini? Ayo kita maju bersama. Sang patriark klan buaya iblis meraung. Kita tidak bisa keluar, kita telah diblokir. Seseorang membalas. Bab 3871, Rahasia dan Rencana Wu Jisiu. Tidak bisa keluar. Buka saja. Kepala suku buaya iblis meraung. Ekornya seperti tombak panjang. Ia menusuk dan mengenai tirai cahaya berwarna darah. Namun, tirai itu masih terhalang dan tidak bisa dipatahkan. Brengsek. Kepala suku buaya iblis itu meraung. Matanya benar-benar menunjukkan ekspresi panik. Apa yang terjadi? Di mana harta karunnya? Seseorang bertanya dengan suara keras. Tidak ada harta karun sama sekali. Kita telah ditipu. Cepat, mari kita bekerja sama untuk memecahkan tirai cahaya merah darah dan bergegas keluar.
Sang Grandmaster dari Sekte Penghukum Iblis meraung. Suaranya dipenuhi kecemasan dan kepanikan. Apakah dia telah ditipu? Semua orang dipenuhi keraguan. Siapa yang terjebak? Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang dahsyat dari kedalaman rawa. Suaranya seperti ribuan ombak yang menyapu. Lalu, semua orang melihat gelombang darah datang dari kedalaman rawa, mengalir deras. Rasanya seperti ada lautan darah yang menekan. Jangan pernah berpikir untuk lari dari formasi pengumpul darah ini. Kalian akan menjadi nutrisiku, hahaha. Tawa riang datang dari gelombang darah. Kultivasi Wuji. Lu Ming dan Ling Yue tidak dapat menahan diri untuk berseru. Benar saja, orang itu adalah Xiu Wuji. Wuji Xiu menginjak gelombang darah, rambut panjangnya berkibar di udara, seperti iblis darah yang tak terkalahkan. Hahaha, Mu Yun, Ling Yue, kalian berdua di sini. Bagus, sangat bagus. Setelah aku membunuh kalian, pecahan batu jiwa dan vitalitas kalian akan menjadi milikku. Xiu Wuji tertawa. Tawanya semakin tak terkendali dan riang. Wuji Xiu, apakah kamu yang memasang jebakan ini? Lu Ming bertanya. Benar sekali. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa salah satu leluhur saya adalah tokoh penting di Istana Surgawi Roh Kehidupan, jadi saya tahu banyak informasi tentang Istana Surgawi Roh Kehidupan, termasuk pembentukan jaring darah di sini. Itu juga ditetapkan oleh leluhur saya. Selama kamu menjadi nutrisi untuk formasi jaring darah, aku dapat menggunakan formasi itu untuk berevolusi menjadi asura darah yang tak terkalahkan dan mendominasi alam semesta. Aku akan menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekanku. Xiu Wuji tertawa. Tak seorang pun dapat lolos dari formasi jaring darah itu, maka tanpa tergesa-gesa ia ungkapkan rahasianya. Semua orang terkejut. Ternyata leluhur Wuji Xiu adalah seorang tokoh penting di Istana Surgawi. Roh kehidupannya, Istana Surgawi, adalah kekuatan yang sangat istimewa. Itu tidak diciptakan oleh klan besar, juga tidak dikendalikan oleh klan besar. Orang-orang di Istana Surgawi, roh kehidupan mereka, datang dari seluruh penjuru alam semesta purba, dan mereka berasal dari berbagai ras. Legenda mengatakan bahwa bahkan ada dewa-dewa primitif di dalamnya. Wajar saja jika leluhur Wuji Xiu merupakan tokoh penting di Istana Surgawi. Sepertinya Anda adalah orang yang membocorkan informasi tentang Istana Roh Es yang misterius. Tujuan Anda adalah untuk menarik lebih banyak orang. Lu Ming menatap Xiu Wuji. Mu Yun, kamu sangat pintar. Benar sekali. Akulah yang sengaja menyebarkan berita itu. Formasi Asura Agung membutuhkan nutrisi. Aku ingin berevolusi menjadi Asura Darah, jadi aku juga membutuhkan nutrisi. Oleh karena itu, kamu menarik orang-orang dari wilayah bintang iblis Luo ke sini untuk menjadi nutrisiku. Kata Xiu Wuji. Ketika yang lain mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat. Ternyata Xiu Wuji menggunakannya sebagai nutrisi. Dia ingin memusnahkan mereka semua. Rawa ini dulunya adalah peninggalan leluhur Xiu Wuji. Rawa ini merupakan area luas yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali Xiu Wuji. Cahaya berwarna darah yang disebut-sebut sebelumnya semuanya palsu. Itu hanyalah umpan yang dipasang oleh Xiu Wuji untuk menarik perhatian mereka. Mereka mengerti, tapi hati mereka dingin. Jelas, ratusan ahli yang masuk sebelumnya telah meninggal dan menjadi nutrisi bagi pembentukan jaringan darah. Semua orang tertipu. Ayo maju bersama. Ayo serang bersama. Patriark klan buaya iblis, master sekte dari sekte penghukum iblis, dan para tetua lainnya meraung dan menyerang bersama. Cahaya surgawi yang menyilaukan berkumpul bersama dan meledak menuju tirai cahaya. Yang lain melakukan hal yang sama. Mereka menyerang layar cahaya itu bersama-sama, tetapi tidak ada gunanya. Layar cahaya berwarna darah itu hanya bergetar beberapa kali dan baik-baik saja. Wajah Ling Yue juga menjadi pucat. Jika Patriark klan buaya iblis dan yang lainnya tidak dapat mematahkannya, maka bahkan jika dia mengeluarkan busur Raja Elf yang berlumuran darah, dia juga tidak akan dapat mematahkannya. Apakah dia benar-benar harus tinggal di sini hari ini? Jangan buang-buang waktumu. Formasi jaring darah tidak dapat dipatahkan dengan kekuatan kasar. Mati saja. Wuji Xiu mencibir. Dia melambaikan tangannya, dan gelombang darah memenuhi langit. Gelombang darah ini berubah menjadi tentakel berwarna darah yang melilit semua orang. Seketika, lebih dari 100 orang terbungkus oleh tentakel berwarna darah.
Begitu mereka terbungkus oleh tentakel berwarna darah, tubuh mereka dengan cepat terkorosi seperti salju yang mencair. Dalam sekejap mata, orang-orang tersebut lenyap tanpa jejak, menyatu sepenuhnya dengan air darah dan menjadi nutrisi bagi pembentukan jaringan darah. Banyak orang gemetar ketakutan dan menggigil. Itu terlalu mengerikan. Beberapa tentakel melilit kepala suku buaya iblis dan yang lainnya. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka meledak dengan gila. Mereka mengeluarkan senjata surgawi mereka dan terus-menerus menghancurkan diri sendiri. Akhirnya, mereka berhasil menembus belitan tentakel berdarah itu. Namun, mereka juga membayar harga yang mahal. Sebagian besar daging mereka telah terkikis, dan aura mereka menjadi jauh lebih lemah. Semua orang akhirnya tahu mengapa patriark klan buaya iblis dan yang lainnya terluka parah. Entah disengaja atau tidak, Xiu Wuji tidak mengendalikan tentakel berwarna darah untuk menghadapi Lu Ming dan Ling Yuwei. Sepertinya dia ingin meninggalkan mereka berdua dan menghadapinya nanti. Keduanya bersandar satu sama lain, ekspresi mereka serius saat mereka perlahan mundur. Apa yang kita lakukan? Ling Yuwei diam-diam mengirim pesan ke Lu Ming. Kita tunggu dan lihat saja, kata Lu Ming. Jika dia benar-benar tidak mampu melakukannya, dia hanya bisa mengandalkan peti mati tembaga ungu. Semua ini ulah bocah nakal yang mengendalikan susunan besar. Bunuh. Selama kita membunuhnya, susunan besar akan hancur dengan sendirinya. Seseorang berteriak. Benar sekali, bunuh dia dulu. Mata yang lain berbinar. Seketika, lebih dari 100 ahli dari medan bintang kekacauan iblis bergegas menuju Xiu Wuji. Jangan terburu-buru. Pemimpin sekte hukuman iblis meraung. Namun, sudah terlambat. Kamu mencari kematian. Wuji Xiu berteriak dingin dan menekan ke depan dengan satu tangan. Tiba-tiba lautan darah di belakangnya mulai berputar dan ratusan tentakel muncul. Ratusan tentakel terbang ke arah ratusan ahli yang menyerangnya. Mereka semua tertutup oleh tentakel. Jeritan terdengar dan berhenti setelah beberapa tarikan napas. Semua orang ini telah mati. Bagus, bagus, hahaha. Xiu Wuji tertawa. Pada saat ini, tubuh Wuji Xiu ditutupi oleh lapisan cahaya merah darah. Tubuhnya terus-menerus menggeliat, seolah-olah terbuat dari darah. Kultivasi tanpa batas mengalami transformasi ajaib. Dia berubah menjadi sura darah. Darah sura dikatakan sebagai Raja Sura. Mereka sangat menakutkan dan tak terkalahkan. Legenda mengatakan bahwa begitu darah sura muncul, sulit untuk menemukan lawan dengan level yang sama. Itu adalah eksistensi legendaris. Jumlah asura darah yang dihasilkan klan Sura selama bertahun-tahun dapat dihitung dengan satu tangan. Begitu Wuji Xiu berubah menjadi sura darah, bakatnya akan meningkat ke tingkat yang mengerikan. Dia bahkan tidak akan peduli dengan para jenius dari 10 ras teratas. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang darah bergulung-gulung. Setelah menyerap begitu banyak ahli, kekuatan formasi jaring darah tampaknya menjadi lebih kuat.